Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المسلمون Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan di dalam kehidupan kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing di dalam kehidupan kalian. Dan takwa ini jamaah sekalian adalah sebaik-baiknya bekal yang kelak akan kita bawa ketika kita mati. Bekal yang akan kita bawa ketika nanti kita dibangkitkan, dan sebaik-baiknya bekal yang akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini belum bisa wukuf di Arafah, maka hendaklah kita mewukufkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wukufkan hati kita dengan keimanan. Wukufkan hati kita bahwa Allah lah satu-satunya zat sebagai sandaran di dalam kehidupan kita. Yang selama ini manusia banyak menduakan Allah di dalam kekuasaan dan di dalam kenikmatan. Maka wukufkan hati untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah dan juga dengan banyak mencontoh mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang hari ini belum mampu untuk mabit di Musdalifah, hendaklah kita mabit dan menginapkan diri kita bersama Allah di saat manusia sedang tidur. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang beriman itu senantiasa mabit bersama Allah Subhanahu wa taala, menginap di saat malam-malam. Kebanyakan manusia nyenyak pulas dengan tidurnya, dia bangun rukuk dan sujud, qiyamul lail, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mabit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para ulama seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah kemudian mengatakan, man lam yastati al-wuqufa bi Arafah falyaqif inda hududillahi alladhi arafah. Siapa saja yang belum bisa untuk naik haji, bisa berwukuf di padang Arafah yang suci, hendaklah dia mewukufkan hatinya untuk senantiasa taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati al-mabita bil Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Dan siapa saja yang belum mampu untuk mabit di malam-malam Muzdalifah, maka hendaklah bermabit dengan cara bertaat. Qiyamul lail, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah sekalian, orang yang tidak mampu berkorban di tahun ini, mudah-mudahan kita doakan tahun depan mereka mampu berkorban. Tetapi tidak boleh pesimis. Kata ulama, wa man lam yaqdir ala dzabhi hadihu bimina falyadbi hawahu liyuballigh bihi al-muna. Barang siapa yang belum mampu untuk berkorban, hendaklah dia mengorbankan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum mampu untuk menyembelih korban, maka hendaklah dia menyembelih hawa nafsunya. Sehingga muncul keimanannya. Dengan menyembelih hawa nafsunya, dia akan mendapati manisnya
keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang hari ini belum mampu untuk berziarah, untuk berkunjung, untuk bermanasik di Baitullah, maka manasikkan hati sejak dini. Manasikkan hati kita dimanapun kita berada. Wa man lam yastati al-wusula lil baiti li'annahu ba'id. Barang siapa yang belum mampu menuju Baitullah karena jarak yang begitu jauh, falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka hendaklah dia memanasikkan hatinya senantiasa menuju Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ka'bah yang lebih dekat daripada urat leher kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan-ungkapan ini adalah bentuk iktiraf, bentuk kesadaran diri dan ungkapan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mereka mendefinisikan kenapa disebut hari Arafah. Li'anna an-nasa ya'tarifuna fihi bidhunubihim wa yatlabuna minallahi an yaghfiraha lahum wa an ya'fuwa anhum. Karena manusia iktiraf, mengakui dirinya akan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb, tempat untuk kita meminta, tempat untuk kita memohon ampun, dan hanya kepada Allah kita memohon ridha. Wa yatlubuna minallahi an yaghfiraha lahum, dan manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah mencuci segala dosa-dosa mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iktiraf ini maka akan muncul cahaya di dalam diri kita bahwa kita sangat butuh dengan Allah. Kita sangat perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iktiraf ini, dengan pengakuan diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bangkit nikmatnya ibadah, bangkit nikmatnya iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau manusia itu melakukan 3 perkara ini, maka dia akan mendapati manisnya keimanan. Yang pertama, jamaah sekalian, an yakunallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya ini lebih dicintai dari selainnya. Dahulukan Allah, dahulukan Rasulnya. Dan ini adalah bagian iktiraf keimanan kita. Selama kita mendahulukan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan mencicipi manisnya keimanan. Jangan sampai kita menduakan Allah. Jangan sampai kita meninggalkan Allah. Jangan sampai kita mengakhirkan Allah. Kita dahulukan Allah di atas segala kepentingan kita. Kita dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala kepentingan kehidupan kita. Nah, ketika manusia itu mendahulukan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupannya, maka dia akan mencicipi manisnya keimanan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut di dalam pembukaan surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Janganlah hawa nafsu kalian mendahului Allah dan Rasul. Sembelih hawa nafsu kalian, korbankan hawa nafsu kalian, korbankan dunia kalian demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah manisnya keimanan yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illallah. Ketika seseorang mencintai sesuatu di dunia ini, hendaklah dia mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta dan manusia aja kecondongan untuk mencintai hartanya. Tapi cintailah karena Allah. Di saat Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta itu, keluarkan. Karena itu adalah kecintaan kita kepada Allah. Bukan semata-mata kecintaan terhadap harta. Ketika kita mencintai anak istri kita,
Dasarkan cinta itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, asaskan pekerjaan kita itu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mencintai sahabat dan kehidupan kita ini, cinta itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yukdifa finnar. Hendaklah seseorang itu membenci segala dosa, membenci segala kemaksiatan, membenci segala kemungkaran. Bencinya mereka terhadap kemaksiatan dan kemungkaran seperti bencinya ketika seseorang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Tentu tidak ada satupun orang yang suka dilempar ke dalam api neraka. Seperti itulah bencinya kita terhadap kemaksiatan. Bencilah terhadap kemaksiatan dan kemungkaran itu. Karena selama orang itu masih mencintai kemungkaran, maka dia tidak akan pernah mendapati manisnya iman. Karena dosa yang menggurita di dalam dada itu akan meruntuhkan keimanan seseorang. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan mewariskan kegelapan di dalam kehidupan. Sehingga dia tidak bisa melihat lagi mana kebaikan, mana kebenaran, mana yang hak, mana yang batil. Karena hatinya telah gelap. Jadi oleh karena itu, untuk membuka kembali tirai hati kita, bencikan hati kita untuk senantiasa membenci daripada dosa-dosa itu sendiri. Karena dengan benci kita terhadap dosa, itu ada upaya untuk menjauhi segala dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian makna wukuf hakiki di dalam hati kita. Itulah makna manasik yang hakiki di dalam kehidupan kita. Itu makna mabit yang hakiki di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kehidupan kita, senantiasa memberikan hidayah taufik kepada diri kita dan keluarga kita sehingga kita hidup senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة